Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk masa ini kami mau memberikan perhatian kami, hati kami, supaya kami dapat tenang mendengarkan firman Tuhan. Bila ketika firman Tuhan disampaikan, hati kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan ini dapat menguatkan dan mendorong iman kami, supaya kami tahu dan jelas untuk mengenal iman yang kami percaya pada saat ini. Kami berdoa biarlah pengertian yang datang daripada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan setiap pribadi. Kami bersyukur, kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini kita akan melihat satu topik khotbah. Saya rasa ini satu topik yang begitu hangat sekali kalau kamu suka tengok di YouTube, kalau kamu suka menengok komen-komen di Indonesia khususnya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bercakap tentang isu ini, yaitu isu Tritunggal. Jadi kalau kita bercakap tentang Tritunggal, sebenarnya isu ini bukan hanya pada zaman ini, pada abad ke-21 ini. Tetapi kita sudah melihat bahwa isu ini sudah ada pada abad awal, pada zaman gereja awal. Bahkan isu ini paling menonjol di abad ketiga, di mana ada sekelompok golongan yang memanggil ataupun menyatakan mereka datang daripada kumpulan Arianisme, di mana kumpulan ini cuba untuk mempertikaikan Tritunggal. Betulkah Yesus itu betul-betul Tuhan ataupun betul-betul manusia? Bagaimanakah dengan kemanusiaan Yesus? Adakah bila dia datang dari syurga, dia datang ke bumi, Alkitab mengatakan dia mengosongkan dirinya? Adakah bila dia mengosongkan dia tidak tahu identiti dia? Apabila dia mengosongkan dirinya, dia lupa dia itu siapa? Ataupun mungkin dia kehilangan powernya dan sebagainya. Ada isu-isu seperti begini. Jadi ini bukan persoalan yang terjadi di abad ke-21 ini. Sebenarnya sudah lama. Tetapi kalau kamu melihat di YouTube ataupun di Indonesia khususnya, isu ini sangat sensitif dan ada banyak jemaat mempunyai masalah ketika dipertanyakan soalan seperti begini. Pernah kamu ditanya soalan, mengapa kamu menyembah 3 Tuhan? Mengapa kamu ada 3 Tuhan? Kenapa Tuhan kamu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus? Pernah kamu ditanya soalan ini? Jadi ini soalan berkaitan dengan Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Tritunggal adalah dalam bahasa Latin. Tritunggal itu bermaksud kesatuan. Kesatuan daripada satu Allah. Jadi pada pagi ini mungkin ini satu topik yang mungkin bukan senang untuk difahami, tetapi saya berdoa melalui penyampaian ini sekurangnya kamu dapat tangkap sesuatu lah. Sewaktu saya mengambil kuliah ataupun mengambil sekolah, bahagian ini tidak boleh dilepaskan. Dan kami berdebat di kalangan pelajar-pelajar teologi tentang Tritunggal. Ada banyak bentuk kepercayaan, penjelasan yang digunakan, sehingga ada pelajar-pelajar yang cuba menjelaskan Tritunggal itu seperti Nescafe 3 in 1. Ada yang menjelaskan dengan pelbagai ilustrasi, tetapi kita masih belum dapat mampu mengerti. Ada yang menjelaskan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Adakah Tuhan kita sedemikian? Dan sehingga ada yang mencoba menghitung Tuhan kita itu 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Jadi kita sudah membuat penilaian seperti ini, dan begitu banyak. Dan soalan-soalan begini itulah mengakibatkan ada banyak orang Kristen termasuk kita, saya dan Anda, bila ditanya, ya saya pun bingung. Pada akhirnya kamu pun bingung. Macam betul juga Tuhan saya 3. Nah, tetapi apa yang saya mau beritahu pada pagi ini, kita mau jelas. Pertama, Tuhan kita satu.
Dalam pembacaan ulangan tadi dikatakan Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa asli dia sebut Shema. Oke, saya tidak pandai bahasa Ibrani sebab kalau mau cakap bahasa Ibrani, ya saya memang ada ambil kelas bahasa Ibrani. Tetapi kalau kamu baca bahasa Ibrani, kamu mau cakap mesti di sini. Juga macam ada bunyi begitulah. Tapi saya tidak pandai. Jadi bila orang Yahudi, bila mereka tahu Tuhan mereka itu ialah Esa ataupun Shema, Shema Hekat Elohim Edonai. Oke, begitulah. Lama sudah tidak baca bahasa Ibrani, lupa sudah. Jadi ini persoalan yang timbul. Bila kita baca Alkitab, kamu sudah baca. Saya percaya semua jemaat sudah baca Alkitab kamu daripada Kejadian sampai Wahyu. Bila kita baca Alkitab kita daripada Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan menemui kata Tritunggal. Betul? Ada yang sudah jumpa kata Tritunggal dalam Alkitab? Tidak ada. Tetapi kata ini diguna pakai oleh ahli-ahli teologi dengan maksud untuk menjelaskan iman mereka melalui Tuhan yang mereka percaya. Itulah saya katakan tadi, dia digunakan untuk mendefinisikan Tuhan yang Esa itu dalam kesatuan, tetapi ada 3 persona. Jadi ini nanti akan ada sedikit bingung-bingung macam mana. Ada satu Tuhan yang Esa, tetapi ada 3 persona. Oke, jadi ini yang kita akan perlihatkan. Nah, saya bagi contoh-contoh yang lain. Kalau kita melihat dalam kepercayaan Hindu, mereka juga ada satu istilah yang mereka pakai, tetapi tidak ada dalam pokok iman mereka. Yaitu satu kata definisi Brahman Media. Brahman itu maksud Allah, Media itu maksudnya pengetahuan tentang Allah. Kata Brahman Media tiada dalam Alkitab Hindu. Nanti kalau kamu mau rajinlah kamu pergi baca Alkitab Hindu. Tiada kata Brahman Media dalam Alkitab Hindu. Tetapi mengapa mereka guna? Untuk mendefinisikan iman mereka, pengetahuan mereka tentang Tuhan. Demikian juga kita tadi, Tritunggal tiada dalam Alkitab. Tapi kita guna kata ini untuk mendefinisikan saya punya Tuhan ini. Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian juga daripada agama Islam. Mereka juga ada menggunakan satu istilah tauhid untuk menjelaskan keesaan Allah. Apabila mereka menggunakan ini, sebenarnya ini tiada dalam Al-Quran. Tetapi mereka banyak menggunakan kitab ini untuk menjelaskan iman mereka kepada Tuhan. Itu tidak salah. Di mana kata ini mendefinisikan tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, apabila belajar semua ini, kita mesti mengetahui ataupun kita mesti tahu membezakan mengapa mereka menggunakan istilah-istilah ini. Ada satu tokoh agama Kristen yang pada abad 15 dan 16, saya tidak tahu kamu pernah dengar atau tidak, namanya John Calvin. Oke, John Calvin ataupun dalam bahasa Malaysia dia Johannes Calvin. Oke. John Calvin adalah satu orang bilang penganut yang kuat dari segi Alkitabiah ataupun dipanggil penganut Calvinisme, itukah? Ya. Jadi John Calvin ini adalah satu penganut Calvinisme di mana dia coba menjelaskan manusia boleh mengenal Tuhan dengan 2 bentuk atau 2 pandangan. Tetapi ada satu pandangan yang manusia memang tidak boleh kenal Tuhan. Kenapa? Sebab John Calvin katakan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan boleh ada di mana-mana. Dalam dunia ini Tuhan boleh tiba-tiba ada di sini, dan Tuhan juga boleh membagi, Tuhan juga boleh ada di tempat yang lain. Itulah John Calvin katakan itu tidak boleh dijelaskan. Siapa yang boleh jelaskan Tuhan ada di mana sekarang ini? Kita tidak tahu. Apabila Tuhan mau pergi di sini, dia boleh ada di tempat itu. Jadi kita tidak dapat menjelaskan ini. Ini yang dikatakan oleh John Calvin. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia boleh ada di sini, dia boleh ada di England, dia boleh ada di mana-mana tanpa naik kapal terbang.
Jadi tidak dapat dijelaskan, John Calvin kata. Tetapi ada satu karakter Tuhan yang masih boleh kita mengerti dan masih kita boleh alami, yang masih kita boleh rasakan, yang masih kita boleh fahami dan tahu, yaitu Tritunggal. Mengapa? Sebab kita pernah tahu ada satu sosok pribadi yang pernah wujud di dunia 2000 tahun yang lalu. Siapa itu? Yesus. Dia pernah menjadi manusia. Dia adalah satu persona Tritunggal yang pernah datang ke dunia. Jadi kita pernah tahu siapa itu Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, kita pasti sudah yakin sebab kita baca Alkitab. Kita tahu cerita Yesus. Yesus daripada dia kecil sampai dia pelayanan. Siapa tahu berapa usia Yesus berada sampai dari dia kecil sampai dia mati, sampai berapa usia Yesus? Ada yang tahu? Berapa tahun? 30 berapa? Yesus dibaptis umurnya berapa tahun? Berapa? 12. Yesus dibaptis ketika usianya 30 tahun. Lalu dia melayani selama 3 tahun. Dia disalibkan dalam sekitar 33 tahun. Bagaimana kita tahu semua ini? Ada tercatat di dalam Alkitab. Oke. Ketika usia Yesus 12 tahun, dia pergi ke Bait Allah kan? Oke. Itu tradisi Yahudi. Nah, itulah saya katakan tadi, kita dapat mengenal persona Yesus sebab ada dicatat di dalam Alkitab. Bukan hanya dicatat dalam Alkitab, tetapi kita tahu persona Yesus, dia pernah wujud di dunia. Kalau kamu pergi Israel, ada yang sudah pergi Israel di sini? Belum ada. Berdoalah supaya kita boleh pergi Israel kan. Jadi kalau kamu pergi Israel dan kamu tanyalah kawan-kawan kamu yang pernah pergi Israel. Saya ada banyak kawan-kawan saya yang sudah sampai di Israel, dan dia katakan memang wujud. Ada tanda-tanda tempat yang Yesus pergi, rumah Yesus, tempat Yesus dilahirkan, tempat Yesus dibaptiskan, itu ada. Faktanya sudah ada, arkeologinya ada. Jadi ini menunjukkan kita dapat mengenal persona ini melalui rekod arkeologi, melalui rekod dalam Alkitab. Apalagi yang membuatkan kita ragu tentang kemanusiaan Yesus. Kalau kamu tanya ahli-ahli falsafah, ahli-ahli kaji, profesor dan sebagainya, ada banyak profesor yang sudah mengkaji tentang Yesus. Dan kebanyakan daripada mereka sudah mengatakan dia pernah wujud. Kalau kamu tanya orang Yahudi, mereka pun kata dia pernah wujud. Cuma dia bukan Mesias. Jadi kita dapat mengenal. Jadi itulah John Calvin katakan, kita dapat mengenal sosok Tritunggal sebab persona Yesus pernah ada. Kita juga dapat mengenal ada satu sosok pribadi yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Apabila aku kembali ke syurga, aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi apabila saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, apabila saat kamu menerima Yesus dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan Anda. Bagaimana kamu tahu Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu? Di mana Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu kan? Dalam Alkitab mengatakan, dia akan mengingatkan kamu. Dia akan mengajar kamu. Dia akan membimbing kamu. Dia akan menghiburkan kamu. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Saya sudah selalu berikan contoh ini. Apabila kita buat jahat, Roh Kudus bercakap dalam hati kita, jangan buat jahat. Dia mengingatkan kepada kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apabila kita tidak mau pergi sembahyang, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kenapa kau tidak pergi sembahyang? Kan? Apabila kita mau
buat sesuatu yang di luar daripada kekristenan kita, Roh Kudus menegur kita. Apabila kita malas membaca Alkitab, ada yang dalam hati kita berkata, kenapa kau tidak baca Alkitab? Itulah Roh Kudus. Dia menyedarkan kita. Ketika kita nampak satu pokok rambutan yang sedap di hadapan mata kita, wow, saya mau ambil. Tetapi dalam hati kita bilang, bukan kau punya itu, kenapa kau ambil? Siapa yang bercakap dalam hatimu? Siapa yang mengingatkan kamu tentang hal-hal seperti begini? Itulah Tuhan katakan, Dia akan mengingatkan kamu. Dia akan mengajar kamu. Dia akan menuntun kamu. Supaya apa? Kamu akan hidup benar. Itulah Roh Kudus. Jadi kita dapat mengenal pesona ini. Kita dapat mengenal Tritunggal. Sebab Dia Tuhan kita. Karena Dia Tuhan kita yang satu dan untuk semua. Tuhan kita, Allah Tritunggal yang kita percaya, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua. Jadi seperti saya katakan tadi, Dia boleh ada di mana-mana. Dia boleh ada di sini untuk melayani kita. Dia boleh ada di tempat-tempat yang lain. Dia tidak terbatas, sebab Dia adalah Tuhan kita yang satu untuk semua. Nah, tetapi kita perlu kenali bahwa Tuhan kita adalah satu. Oke. Kalau dalam bahasa teologi kita bilang selalu monoteisme. Oke. Pernah dengar kata ini, Tuhan monoteisme. Jadi dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Jadi ada satu kata tadi yang diguna kalau dalam bahasa aslinya. Ada satu kata yang dipanggil Shema. Saya mau menjelaskan kata Shema ini. Oke, dalam Ulangan 6 ayat 4 ini katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu kata yang dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan Shema. Shema itu maksudnya satu tuntutan untuk kita menyembah. Oke. Shema itu juga boleh baca tentang satu tuntutan untuk kita taat dan patuh. Nah, kalau kita mengerti Shema ini, kalau kamu pergi ke Israel, kamu akan paham apa itu penyembahan dan apa itu ketaatan. Kalau di Israel, kalau sudah waktu sembahyang, yaitu Jumat lah kan, kalau tiba-tiba orang melaungkan doa di Israel, kamu tidak boleh bekerja sebab hari Sabat kan. Bila sampai hari Sabat, termasuk tekan pintu lift pun tidak boleh. Itulah sebabnya di Israel, kalau kamu pergi hotel-hotel, dia punya lift kalau masa Sabat tidak boleh ditekan. Kamu masuk saja, dia pandai sendiri tutup. Setiap tingkat dia akan sendiri buka sampai tingkat yang seterusnya. Kenapa? Sebab orang Israel pada waktu Sabat tidak mau bekerja. Sebab mereka anggap itu satu penyembahan dan ketaatan. Kalau waktu sembahyang, tiba-tiba kamu jalan di jalan raya, mereka akan berhenti dan sembahyang. Sekalipun kau di tengah jalan. Sampai tahap itu ketaatan mereka. Ada satu kawan, dia katakan mereka pergi Israel, mereka pergi ke kedai hardware, mau beli sesuatu lah. Masa itu juga mau dekat Sabat sudah, mau waktunya sudah. Dia masih membeli-beli, semua orang sudah dihalau. Cepat-cepat keluar, kami mau tutup kedai. Mau sembahyang sudah. Yang dia ini kan dia kan orang Malaysia, dia tidak tahu. Jadi dia dihalau lah. Dia bilang tidak perlu bayar, cepat kau keluar, kami mau tutup kedai sudah. Sebab mereka begitu betul-betul menghormati penyembahan mereka. Itulah mereka kenal Shema. Penyembahan itu penting dan diikuti dengan ketaatan. Apa yang kita boleh belajar? Sebenarnya ada sesuatu yang boleh kita belajar di sini. Apabila kita menyembah kepada Tuhan kita, Allah segala Raja segala raja, bagaimana dengan penyembahan dan ketaatan kita ketika datang menyembah Raja segala raja? Apakah sikap yang ada dalam hati kita ketika kita menyembah Raja segala raja? Adakah kita mempunyai sikap yang
sambil lewat, kita datang lewat, kan? Orang Israel kalau mau beribadah, dia yang menantikan Tuhan, bukan Tuhan yang tunggu dia. Dan ini mengajar kepada kita bahwa disiplin dalam hal menyembah itu sangat penting. Ya, memang saya kalau kamu tanya, saya jenis orang yang tidak suka lewat. Kalau boleh, saya mau datang di tempat itu 1 jam atau setengah jam sebelum. Jadi ini orang bilang ini prinsip lah, kan? Prinsip kita perlu dibentuk, itu perlu diajar. Jadi demikian juga cara kita, prinsip kita dengan Tuhan ketika kita menyembah kepada Tuhan yang satu ini. Kita perlu mendisiplinkan. Ketaatan kita juga sangat penting kepada Tuhan. Oke? Nah, apabila sampai orang Yahudi pada zaman dulu, bagaimana mereka begitu taat kepada Yahweh, penyembahan mereka sebut Yahweh lah. Apabila kita melihat pada zaman Paulus, zaman Paulus di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 hingga 6. Di sini dikatakan tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di syurga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Kenapa saya bacakan ini? Sebab kita tahu tadi pada zaman perjanjian lama mereka sudah tahu ada satu Tuhan yang mereka kenal sebagai Allah yang esa ataupun disebut monoteisme. Bila sampai pada zaman Paulus masih berkata bahwa Tuhan itu memang esa, satu saja, kan dalam ayat ini bahwa Allah yang esa, satu Allah saja. Jadi ini iman yang dipegang oleh gereja awal. Mereka percaya bahwa Tuhan itu satu. Tetapi dalam masa kesatuan Tuhan ini, gereja awal juga mempercayai bahwa Tuhan itu ada pesonanya. Jadi Paulus coba memberikan kita pemahaman bahwa dalam pesona Allah, dia mau bersama dengan manusia, dia perlu mengosongkan, oke? Ini yang saya kembali tadi. Dia perlu mengosongkan dirinya untuk pergi ke bumi supaya dia boleh bersama dengan manusia. Nanti saya akan jelaskan apa itu maksud mengosongkan. Oke? Jadi kenapa? Sebab dia Allah yang ilahi, yang tidak boleh difahami, yang tidak terbatas. Tetapi dia perlu menjadi seperti manusia. Oke, kamu baca dalam Yohanes lah, Yohanes pasal 1. Jadi kalau tidak susah untuk saya jelaskan. Jadi kamu ada masa kamu baca dalam Yohanes 1, di mana dia katakan dia menjadi manusia dan datang ke bumi, diam di bumi supaya dia boleh merasakan apa yang manusia rasakan. Tuhan tidak dapat datang dengan bentuk ilahinya, dia tidak akan dapat merasai apa yang manusia rasai. Tetapi dia menjadi manusia, dia meninggalkan kemuliaannya supaya dia boleh merasai apa yang manusia rasai, supaya dia boleh menjadi teladan. Dalam kitab Filipi, Paulus berkata, Yesus menjadi manusia dan dia merasai apa yang kita rasai. Bukan kitab Filipi, dalam kitab Ibrani, di mana di dalam kitab Ibrani katakan dia sudah merasakan apa itu sedih, apa itu sakit, apa itu luka, apa itu disiksa, apa itu dianiaya, apa itu rasanya dipukul, apa rasanya disalib, apa rasanya diludah, apa rasanya ditampar, apa rasanya lapar, Yesus berpuasa, apa rasanya bersedih, apa rasanya marah. Yesus sudah
alami semua. Dan Alkitab Ibrani katakan dia sudah melalui semuanya. Hanya satu yang tidak ada dalam hidupnya. Dia melalui semua ini. Dia sakit, dituduh, dipukul, diludah, tetapi dia tidak berdosa. Itu Yesus. Jika kita sampai di tahap Yesus, diludah, dipukul, dianiaya, disalib, tidak cukup makan. Apa ini ya Tuhan? Saya jadi Kristen, lapar betul, tiada makanan. Yesus sudah melalui semuanya. Itulah Alkitab katakan, jadikanlah dia teladan yang terbaik dalam hidup kamu. Tidak ada orang yang seperti Yesus. Tidak ada. Hanya dia satu-satunya. Jika kita membaca, nanti kamu catat, saya tidak baca ini petikan sebab panjang. Mungkin kamu boleh catat Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11. Mungkin kita tanya, adakah Yesus itu Tuhan atau tidak? Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11 menjelaskan bahwa Yesus yang dalam rupa Allah, dia telah meninggalkan segala sesuatu yang ia miliki supaya ia dapat merasakan apa yang kita rasakan hari ini di dunia ini. Dalam ayat itu mengatakan dia telah mengosongkan. Sebenarnya dalam ayat ini ada banyak pertikaian berlaku dalam dunia teologi. Ada orang katakan bila Yesus mengosongkan dirinya, ada juga hamba Tuhan katakan dia lupa sudah identitinya. Sebab kan dia mengosongkan, kan dia menjadi seperti bayi yang tidak tahu apa-apa ketika dia datang ke dunia. Ada yang mengatakan ketika Yesus telah mengosongkan dirinya, dia lupa siapa bapak dia. Ada perbincangan seperti begini. Ada yang mengatakan juga ketika Yesus buat seperti ini, dia telah kehilangan ketuhanannya. Tapi saya mau kasih tahu kita, ketika Yesus datang ke dunia, dia selalu beritahu kepada orang di sekeliling dia. Dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa dia boleh tahu dia dan Bapa adalah satu? Artinya ketika Yesus mengosongkan dirinya, memang dia telah menjadi manusia, tetapi dia masih Tuhan. Jadi ini ada orang bilang, oh ada penganut-penganut lain lah, saya tidak mau sebut siapa, nanti kamu boleh search lah di Google, YouTube, kamu akan nampak, kamu akan tahu. Tapi apa yang mau saya katakan di sini, Yesus adalah Tuhan. Saya mau bagi satu contoh supaya senang kamu faham. Contohnya seorang presiden ataupun perdana menteri lah. Seorang perdana menteri, tiba-tiba dia katakan, saya mau pergi cuci tandas. Cuci tandas di situ saya mau pergi cuci tandas. Sebab saya mau ada pengalaman apakah rasanya menjadi seorang pencuci tandas. Selepas dia pergi cuci tandas, kamu rasa dia punya jawatan Perdana Menteri masih Perdana Menteri ataupun tidak? Masih. Cuma dia pergi ke situ sebab dia mau merasai apakah pengalaman mencuci tandas. Demikian juga Yesus. Ketika dia sebagai Allah, pribadi Allah, persona Allah, dia katakan, aku mau pergi ke dunia supaya aku dapat merasai apa manusia rasakan. Tetapi dia masih Allah. Tidak mungkin dia bukan Allah lagi. Hanya dia sudah pergi ke dunia supaya dia dapat rasakan pengalaman itu. Sama seperti tadi, seorang Perdana Menteri yang pergi cuci tandas, dia masih tetap Perdana Menteri sekalipun dia cuci tandas. Demikianlah cara kita memahami ketika Yesus meninggalkan ataupun menanggalkan kemuliaannya ataupun mengosongkan dirinya. Dia tetap Tuhan.
Dan ada juga pemahaman ataupun ada orang berkata, oh ya mungkin. Jadi Roh Kudus itu Tuhan ataupun tidak? Kalau kita kembali dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 hingga 4, ada dalam slide ataupun kamu boleh catat, nanti kamu baca di rumah, kita tidak cukup masa untuk baca. Dalam hal ini, di sini Petrus dia mengenal bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah, pribadi Allah. Jadi dia baca tentang pribadi Roh Kudus di sini sebagai salah satu persona Allah. Nah, kenapa saya katakan begini? Sebab bila kita membaca Alkitab, bila kita membaca secara lengkap Alkitab kita akan menjumpai setiap kali Allah bekerja, Dia tidak pernah meninggalkan firman-Nya. Bermula daripada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ketika Roh Allah melayang-layang di langit, lalu seterusnya kita melihat di mana dia berkata, maka Allah berfirman. Jadi kita dapat melihat kesatuan Tuhan itu tidak pernah ditinggalkannya. Ketika Ia pergi kemana, firman-Nya dan Roh-Nya tetap ada. Itulah disebutkan Allah itu satu. Tiga tetapi satu. Kalau kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20 tentang amanat agung Tuhan, kita menjumpai di sana bahwa di sana dikatakan ada pribadi Tritunggal yang dirumuskan di situ, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita merujuk dalam 2 Korintus pasal 13 hingga 14, Paulus juga seringkali mengatakan tentang kesatuan Tritunggal Allah. Dalam pembaptisan Yesus juga ada menyatakan tentang kesatuan pribadi Allah. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini? Yang membuat kita yakin adalah kita perlu yakin bahwa sekalipun Tuhan ada 3 pesonanya kita kelihatannya, tetapi Dia Tuhan yang satu. Oke, hanya ada satu Tuhan, satu monoteisme, Allah yang esa, dan Dia juga akan bekerja bukan hanya untuk semua, tetapi Dia juga boleh bekerja secara pribadi di dalam kehidupan Anda. Jadi Tuhan kita yang satu ini adalah untuk Anda dan saya. Oke, jadi kita akan dapat mengenal, memahami. Saya bagi contoh lagi supaya kita senang faham. Kalau kita pergi ke, mungkin kita ada ada sesuatu yang kita mau apply lah di bangunan kerajaan. Oke, saya bagi contoh satu bangunan kerajaan. Kalau kita mau pergi ke satu bangunan kerajaan, kita mau apply. Bila kita sudah pergi ke kaunter ini, tanya dengan dia, mau minta form. Lalu dia bilang, oh belum lengkap cik, kamu perlu pergi ke tingkat bawah untuk lengkapkan lagi yang satu. Pernahkah? Lalu bila kamu pergi ke bawah, sudah sampai di bawah, dia bilang, oh kamu perlu pergi departemen ini lagi untuk settlekan ini. Saya bagi contoh lah di hospital lah kan. Kalau kamu pergi hospital, sebelum kamu pergi sini, sebelum kamu dibebaskan seperti rawatan kan, oh dokter bedah bilang oke sudah. Ya, saya pergi melawat keluarga Uncle Jimmy, mereka pun cerita, oh dokter bedah bilang, dokter ini bilang oke. Dokter ini bilang, oh tidak boleh, kau tidak boleh, belum boleh balik, kau masih boleh ditahan. Dokter ini bilang ini, oke. Kan dia ada banyak departemen. Sebenarnya mereka bekerja sama, betul? Mereka satu hospital. Tetapi kenapa mereka berbeza-beza untuk melakukan keputusan? Tidak sama. Sampai kadang-kadang kita bingung. Lepas itu bila kita mau pergi bayar sini, oh belum, kamu belum settle sini, kamu mau pergi makmal lagi. Betul, pernah. Wah, ada banyak. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kita yang ada 3 persona, tidak. Dia boleh bekerja dalam 3 pribadi, tetapi Dia hanya satu. Ketika Dia katakan, aku mengasihimu, tidak mungkin Yesus bilang, aku tidak sayang kau. Dan Roh Kudus bilang, aku tidak ingat kau siapa? Bila Tuhan bilang, aku mengasihimu, Yesus dan Roh Kudus tetap mengasihi kamu. Jadi Tuhan kita itu satu, dan Dia mempunyai pesona yang sama untuk mengasihi kita. Jadi itulah Allah kita. Sekalipun kita lihat Dia seperti 3, tetapi Dia dapat menjangkau kita
dalam masa yang sama untuk memberikan keperluan kepada kita. Jadi bagaimana kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Bagaimana Tuhan itu menjangkau kita? Apakah keyakinan yang kita ada, yang kita tahu kenapa Tuhan mengasihi kita? Ketika Tuhan katakan, aku mengasihi kamu, apa Tuhan lakukan? Dia mengutus anaknya, siapa? Yesus, untuk datang ke dunia. Itulah bukti kasih Yesus. Ketika Tuhan katakan, aku sayang kamu, dia tidak hanya kata sayang, tetapi dia katakan, aku akan memberikan anakku yang tunggal. Dalam Yohanes 3:16. Hafal kan? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan mengasihi kita, dia memberikan anaknya. Bila Yesus diutus oleh Tuhan, bila Tuhan bilang, Yesus, mungkin dia contoh lah kan, cerita macam kita buat, imagine dia jadi sebuah cerita kan, dinamikanya gitu. Pergilah. Tidak mungkin Yesus bilang, nak mau. Kan? Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus dikatakan pergi ke dunia. Kalau Yesus kata, nak mau aku. Apa jadi dengan kita? Apa jadi dengan kita semua? Kan? Ketika Yesus kembali ke surga, dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi, aku akan mengutus penolong kepada anda. Apa akan jadi kalau penolong itu tidak bekerja dalam hidup kita hari ini? Memang manusia semakin jahat, betul. Memang dalam dunia ini kita lihat ada banyak kejahatan. Tapi ada satu tempat, ada satu pribadi yang akan menolong orang menjadi lebih baik dan sadar akan kejahatan ketika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah tanda Tuhan mengasihi kita. Ketika dia katakan, ketika Bapa mengasihi kita, dia memberikan Roh Kudus itu ada dalam hidup Anda, supaya Roh Kudus itu selalu menuntun kehidupan kamu. Saya bukan katakan saya ada Roh Kudus, saya baik, saya masih boleh jahat, saya masih boleh buat dosa, saya masih boleh buat kesilapan. Tetapi ada waktu-waktunya, bila saya buat silap, ada satu pribadi yang akan mengingatkan saya. Kita akan boleh mistake dalam segi perkataan kita boleh tersalah cakap. Kita boleh menyakiti hati orang lain melalui perkataan kita. Tetapi saya yakin juga saat lepas kamu mengatakan itu, kamu akan rasa serba salah dalam hidup kamu. Itulah cara Tuhan. Itulah pesona Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Hari ini kita dapat mengenal Tuhan. Kita dapat mengenal Bapa. Kita dapat mengenal kasih Allah. Sebab ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Cuma masalahnya kita tidak dapat melawan ini apa? Kedagingan kita. Kita kalah dengan kedagingan kita. Kedagingan kita lebih kuat. Yesus itu di luar kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita, daging kita bilang, ini aku tubuh aku suka hatiku lah mau buat. Ketika Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan buat dosa, tapi kita tidak mau dengar. Ketika Tuhan mengingatkan kepada kita, kita cepat ambil hati. Ketika firman Tuhan sampai di telinga kita, kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Kita lebih mendengar nasihat duniawi. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita boleh sadar, kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Jadi saya mau tutup
khotbah ini dengan ada satu pribadi ataupun satu tokoh agama. Ya, sementara worship team siap sedia. Ada satu tokoh agama ataupun dipanggil Benjamin Warfield. Oke. Jadi ini adalah seorang ahli teologi. Sewaktu saya menyediakan khotbah ini, saya buka balik saya punya buku lama lah. Oke, ini dia. Benjamin Warfield katakan, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka idea dalam diri kita pasti Tritunggal. Alasan sulit untuk melihat Tritunggal adalah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kenapa kita tidak dapat mengenal Tuhan? Kenapa kita tidak dapat menerima pribadi Tuhan? Karena dosa yang ada dalam hidup kita. Dosa itu memang sangat besar kuasanya. Kenapa kita tidak dapat, mungkin secara praktikal lah saya katakan, mengapa kita datang beribadah kita tidak dapat rasa apa-apa? Pernahkah kamu datang ibadah setiap minggu macam biasa-biasa saja? Sekalipun khotbah sana, tegur sini, tegur sana, kamu no feel at all. Sebab apa? Dosa yang ada dalam hidup kita. Orang cakap kita, orang tegur kita, kita tegur dia balik. Itulah kesan dosa yang ada dalam tubuh kita. Orang cakap kita, orang nasihat kita, kita katakan bilang, "Oi, kau pun sama." Dosa itu selalu ada di kita, dan dia akan selalu ada. Apa yang boleh kita lakukan supaya kamu boleh menang atas dosa ini? Pribadi berdoalah, minta kepada Tuhan supaya kamu ada dosa, supaya sekalipun kamu akan terikat dengan dosa, tetapi kamu tahu dan sedar kamu sudah berdosa. Minta pengampunan dari Tuhan. Saya mau ambil satu contoh dalam Alkitab, mengatakan ada satu perempuan yang kedapatan berzina. Ingat cerita dia dalam Injil. Ada satu perempuan kedapatan berzina, dan pemimpin agama Yahudi katakan, dia bawa perempuan ini di hadapan Yesus. Dia katakan, perempuan ini kedapatan berzina. Dalam hukum Yahudi, jika seorang perempuan kedapatan berzina, dia harus dilempar batu sampai mati. Yesus tidak cakap apa-apa. Yesus berdiam, dan lalu Yesus menulis di tanah. Selepas dia menulis di tanah, dia katakan, barang siapa di sini yang tidak pernah berdosa, hendaklah dia pertama melemparkan batu itu pada wanita. Lalu setelah itu Yesus berkata, pelan-pelan semua orang boleh jadi lempar batu, sebab dosa. Tidak ada orang yang perfect, termasuk saya. Tapi kita boleh hidup benar jika kita Roh Kudus dalam hidup. Dia paling penting. Jadi saya mau berdoa supaya kiranya Allah yang kita kenal ini, melalui kasih Bapa, melalui Yesus
Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmat-Ku. Turun ke dalam Kau yang mulia bangkit, tetap selamanya. Ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, Roh Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan, waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, nyatakan kebesaran keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajakan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi firman Tuhan katakan, Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang atas segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.